Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu وَمَن يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kita lanjutkan kajian kita membaca kitab At-Tibbun Nabawi. Terakhir sampai hadis baru hadis kedua. Ajibtu lil mu'min. Baik. Ayat dimuraja dulu. Hadis pertama, an Suhaib radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair in asabathu sarra'u syakar fakana khairan lah wa in asabathu darra'u sabar fakana khairan lah akhrajahu Muslim. Di sini kita telah pahami sebuah ilmu besar dalam melihat musibah, bahwa musibah bagi orang yang beriman ujungnya adalah kebaikan besar. Ujung-ujungnya adalah kebaikan besar yang tiada tandingannya. Tetapi hadis itu hadis yang digunakan untuk bersikap terhadap semua keadaan. Ada hal-hal yang membahagiakan, kita akan sikapi dengan apa? Bersyukur. Ada hal-hal yang menyakitkan, kita sikapi dengan bersabar. Dalam hadis setelahnya, sikapnya dirinci. Ada hal-hal yang membahagiakan, kita sikapi dengan apa? Sebelum bersyukur, hamidallah wa syakar. Ya puji Allah, alhamdulillah, dan bersyukur. Kalau ada hal-hal yang menyakitkan dalam musibah, di mana? Hamidallah wa syakar. Dia tetap alhamdulillah dan besar. Sini jadi kebaikan besar. Dan kita sudah pelajari di pertemuan yang lalu makna alhamdulillah, ya. Apa al? Seluruhnya yang ngasihna kamusukna, ya. Soal di situ istigrafiyah
Ya, jinsiyah istighraq fil afrad. Jadi al seluruh hamdun. Apa hamdun? Pujian karena cinta. Kalau tidak ada cinta bukan hamdun. Pujian karena cinta, membesarkan, mengagungkannya, dipuji, itu hamdun. Semua hamdun li, hanya milik, hak khusus milik Allah yang maha berhak untuk diibadah. Bisa. Kalau dapat sekarang kita masuk. Kalau dapat musibah bisa alhamdulillah. Gimana caranya? Iya, alhamdulillah, bersabar. Sekarang bagaimana supaya bisa alhamdulillah? Alhamdulillah gitu. Pujian karena cinta. Ayo. Siapa yang turunkan musibah ke kita sehingga kita sakit? Allah. Kita bisa puji? Kita yakini dia yang turunkan kan? Siapa yang turunkan musibah? Qada'nya Allah kan? Pasti terjadi. Allah turunkan. Kita puji? Bisa? Caranya? Caranya? Caranya ingat hadis ketiga yang mau dibahas ini. May yuridillahu bihi khairan yusib minhu khair. Coba ingat hadis ini. Siapapun yang Allah inginkan padanya kebaikan besar, maka Allah turunkan padanya musibah. Berarti apa? Kalau Allah turunkan padanya musibah, berarti apa? Allah inginkan padanya kebaikan besar. Saat orang dapat musibah, dia ingat ini. Wih, saya dapat kebaikan besar ini karena turun musibah. Sebab Nabi bilang, siapapun yang Allah inginkan padanya kebaikan besar, Allah turunkan musibah. Saya dapat musibah ini, berarti Allah inginkan pada saya apa? Kebaikan besar. Lahir apa selanjutnya? Alhamdulillah. Bisa alhamdulillah. Alhamdulillah. Allah jadikan kebaikan besar. Bisa? Ayo sekarang kita bahas hadisnya itu lebih jauh. Kita baca dulu. Qala al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Abdul Wahid Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Akhbarana al-Mu'ayyid al-Qusi rahimahullahu ta'ala. Qala akhbarana Hibatullah ibn Sahal. Qala akhbarana Abdurrahman al-Bahiri. Qala akhbarana Rashid ibn Ahmad. Qala akhbarana Ibrahim ibn Abdus Samad. Ibn Abdus Samad. Ibn Abdus Samad. Qala akhbarana Abu Mus'ab anna Malikan akhbarahum an Muhammad ibn Abdullah ibn Abdurrahman ibn Abi Sa'sa'ah annahu qala sami'tu Abal Hubab Sa'id ibn Yasar yaqul sami'tu Aba Hurairah radhiyallahu anhu yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam may yuridillahu bihi khaira yusib minhu. Akhrajahul Bukhari an Abdullah bin Yusuf an Malik. Baik. Dia menyebutkan dengan sanadnya sampai kepada sahabat siapa? Ayo. Lihat yang terakhir sebelum tadi. Sahabat Abu Hurairah. Terkenal, sahabat paling terkenal. Hadis yang paling banyak sampai kepada kita ini riwayatnya sahabat Abu Hurairah. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man siapapun yuridillah yang Allah inginkan, siapapun yang Allah inginkan bihi padanya khairan kebaikan besar, maka
minhu, Allah turunkan padanya musibah. Yusib minhu, Allah turunkan musibah padanya. Akhrajahu al-Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abdullah bin Yusuf dari Malik. Baik, berarti nanti kita hafal hadis ini, kita katakan akhrajahu al-Bukhari. Lihat hadisnya. Hadis siapa dari sahabat tadi? Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah, di sini Rasul, bagi Rasul ya. Kalau sahih hadis saya, anna Rasul, karena qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sebenarnya man yuridillahu bihi khairan yusibhu, dan akhraja kul siapa? Bukhari. Lihat, man, siapapun, yuridillahu, yang Allah inginkan, bihi, padanya, khairan, kebaikan besar, yusib minhu, Allah turunkan musibah padanya. Lihat kalimat ini syarat, ini jawaban. Ya, man, inai tahu, siapapun, tak peduli laki-laki, perempuan, orang kaya, orang miskin, berpangkat, tidak berpangkat, siapapun, yuridillahu, yang Allah inginkan, bihi, padanya, nya kembali ke man, ya, nya, yang Allah inginkan padanya, man ini, siapapun orang, apa yang Allah inginkan, khairan. Jadi siapapun orang, siapa manusia, kalau Allah inginkan padanya khairan, kebaikan besar, yusib minhu, Allah turunkan musibah padanya. Ini jawabannya. Berarti kapan sudah Allah inginkan kebaikan, berarti apa? Turun musibah. Kalau turun musibah berarti apa? Allah sudah inginkan padanya kebaikan. Kalau orang ingat ini, yakin ini, alhamdulillah saat dapat musibah. Ini riwayat Bukhari, sahih. Nabi yang bilang, sabda Nabi apa? Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak ada yang beliau ucapkan dari hawa nafsu. Apa yang beliau ucapkan hanyalah wahyu yang diwahyukan. Apa yang Nabi ucapkan hanyalah wahyu yang diwahyukan. Ini diantara wahyu. Ini hadis sangat luar biasa. Siapa yang mengingat hadis ini saat dapat musibah, langsung tenangi. Mulutnya alhamdulillah. Dan itu langkah. Sebanyak-banyak orang rasa pidoi, alhamdulillah. Alat tapi bisnisnya, alhamdulillah. Tambah bi hartanya ininya baru alhamdulillah. Tapi kalau dapat musibah, susah itu alhamdulillah. Kalaupun bisa diucapkan, bisa tidak dijiwai. Nanti dijiwai baru jadi. Betul-betul dia puji Allah karena cinta.
Nanti bisa kalau dia ingat ini. Dan ilmu-ilmu lainnya, banyak ilmunya, ini diantaranya. Dia ingat. Jadi ini hadis nanti bermanfaat kalau orang yakin. Harus yakin dulu sini. Tidak boleh ada ragu di sini. Saya nak kulle bata-bata tawan ini. Bata-bata tahu? Singkat mata dong ki batu-bata iya. Repeki. Apolo ni. Harus yakin. Siapapun yang Allah inginkan, Allah punya keinginan. Ni erok nak karainta. Allah punya keinginan. Kalau Allah inginkan pada hamba siapapun ini khairan, kebaikan besar, maka Allah turunkan musibah. Jadi musibah saat turun menunjukkan apa? Allah inginkan kebaikan besar pada hamba. Berarti kalau sudah turun, berarti sudah dapat. Sudah diinginkan kebaikan besar. Yakin itu. Saat keyakinan ini muncul, turun musibah kemudian muncul ini keyakinan, yang muncul adalah alhamdulillah. Sehingga dia bisa bersah. Hamidallah wa sabar. Bisa terjadi. Sudah? Ayo coba ikut. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam may yuridillahu tipis. Biasa dia yuridillahu, jangan yuridillah. Tidak tebal di sini, kasrah. Kalau dal di fathah di dhammah tebal. Ayo. May yuridillahu bihi khairan. Kalau orang berhenti di sini kita baca bihi khaira. Kalau berhenti. Kalau mau lanjut tanwin khairai yusib minhu. Iya, kalau lanjut, iya. Ayo, may yuridillahu bihi khaira yusib minhu. Akhrajahul Bukhari. Dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Ayo kembali ke hadisnya. Man apa tadi? Yuridillah, Allah inginkan bihi padanya ini khairan, kebaikan besar, yusib minhu, maka Allah turunkan musibah. Yusib turunkan musibah. Allah turunkan musibah minhu padanya. Pada ini orang yang Allah inginkan padanya kebaikan. Berarti saat dapat musibah Allah inginkan kebaikan besar. Alhamdulillah. Sudah? Nah, sekarang kita perdalam khairan. Siapapun yang Allah inginkan padanya khairan. Khairan perhatikan tanwin. Bertanwin. Berarti besar. Perkara besar. Kalau ditanwin menunjukkan azim, besarnya kebaikan. Dia anu sikit dia. Anu sangat lompuna. Kebaikan sangat besar. Kalau Allah inginkan pada hamba kebaikan sangat besar, maka Allah turunkan musibah. Berarti kalau tidak diinginkan padanya kebaikan besar, ain tidak dikasih musibah. Kalau Allah inginkan pada hamba kebaikan besar, turunkan. Sekarang, jadi ini makna pertama. Apa? Besar.
Ya. Tiga-nya. Siapa besar? Besar. Panjang. Lihat sekarang khairan nakirah. Nakirah bertanwin. Lihat berada dalam susunan syarat. Ini syarat? Hah? Kalimat syarat, iya. Kalimat bertanwin kalau dalam susunan syarat maka maknanya umum. Umum. Luas. Berarti siapapun yang Allah inginkan padanya khairan, bukan sekedar besar, tapi luas sekali. Umum. Apakah dia kebaikan dalam urusan agama, urusan dunianya, kebaikan dalam kehidupan dunia, atau nanti di alam kubur, atau di akhirat, masuk semuanya. Kalau Allah inginkan pada hamba kebaikan besar, umum, luas ini, maka Allah turunkan padanya musibah. Yang ketiga, khairan, sudah lewat. Asal maknanya akhyar, yang paling baik, terbaik. Berarti ada makna paling baik. Kata khair itu asalnya akhyar, yang paling baik, sama akbar, yang paling besar, asghar, yang paling kecil, ahsan, yang paling indah, ajmal, yang paling indah, a'la, yang paling tinggi. Kalau akhyar, yang paling khair. Itu asalnya khair. Hanya kemudian alifnya di depan dihilangkan karena terlalu sering dipakai. Kemudian terjadi perubahan cara mengucapkan. Jadilah dibaca khair. Tapi terjemahannya tetap khair, artinya yang paling. Jadi tiga ini, perhatikan makna khairan di situ. Siapapun yang Allah inginkan padanya kebaikan besar, luas, terbaik, maka yusib minhu, Allah turunkan padanya musibah. Yakini itu. Maka lahir apa? Alhamdulillah. Kita akan puji Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang perhatikan. Jadi sudah jelas sabda Nabi ini kebenaran pasti. Datang dalam bentuk syarat dan jawaban syarat. Ini bentuk kalimat seperti ini mengharuskan. Ada ini, ada ini. Punak lampa ko, anrasa ko. Punan rasa berarti karena lampai. Punan lampai an rasa. Kecuali kalau yang mengucapkan lemah atau dusta. Sementara yang mengucapkan di sini tidak lemah dan tidak dusta. Pasti wahyu dari Allah. Karena itu kalau Allah inginkan padanya kebaikan, tidak bisa lagi. Pasti yusib minkum, maka turun musibah. Disinilah orang akan merasakan kebahagiaan saat musibah.
justru berbahagia saat musibah. May yuridillahu bihi khaira yusib minhu. Siapapun yang Allah inginkan padanya kebaikan besar yang luas, terbaik, maka Allah turunkan padanya musibah. Sudah? Nah, sekarang pahami lebih jauh. Khairan, kebaikan saat musibah. Ada kebaikan walaupun belum ada niat tindakan. Sekedar turun musibah garingki, turun musibah pepaki, turun musibah kita sudah sakitan, maka sudah dapat kebaikan. Kebaikan apa? Gugur dosa. Tapi kebaikannya bisa lebih besar lagi kalau langsung disikapi dengan alhamdulillah. Ini lebih besar lagi. Ada pahala alhamdulillah. Dia bisa bersabar. Oh, lebih besar lagi sebab sudah ada pahala sabar. Bisa dipahami? Kalau paham ini, maka dengarkan ucapan Abdullah ibn Mas'ud. Ayo, saya pernah sampaikan. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, pernah bilang gini. Rasa sakit, ya, penyakit, rasa sakit itu tidak diberi pahala. Tidak diberi pahala. Murid-murid Abdullah bin Mas'ud, ngapana kulle. Tapi mereka tidak berani komentar sama gurunya. Sebab dia tahu gurunya ini orang berilmu, tidak sembarang ucap ini. Mereka tunggu. Akhirnya Abdullah bin Mas'ud bilang apa? Tetapi yang ada adalah digugurkan dosanya dengan rasa sakit. Jadi beliau rasa sakit itu gugur dosa, pahala tidak ada. Kenapa? Sebab yang namanya pahala itu ada keinginan. Innamal a'malu binniyat. Setiap amalan dengan niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap orang dapat pahala sesuai dengan niatnya. Kita mau ke masjid, sholat, mau ada niat, dapat pahala sesuai dengan. Mau bersedekah, dapat pahala. Mau datang belajar, mengajar, dapat pahala dengan niat. Paham? Di situ dapat pahala. Kalau turun musibah, ayo, mau tidak? Mau turun musibah? Antum menginginkan turun musibah? Tidak ada. Kita juga tidak tahu kapan dah. Siapa yang mau? Siapa yang inginkan? Allah. Kita tidak ada niat di situ. Tapi bersamaan dengan itu Allah kasih pahala. Pahalanya apa? Gugur dosa. Adapun pahala dalam arti pahala amalan terangkat derajatnya tidak ada. Itu maksud Abdullah bin Mas'ud. Jadi dibedakan. Tetapi kalau turun musibah sudah ada niat, di situ ada pahala. Dia bilang alhamdulillah, itu ada niat. Dia sikapi sudah musibah, alhamdulillah, itu dapat pahala. Terangkat derajat sudah di situ. Ditambah dengan yang pertama gugur gugur. Lihat, kalau dia bersabar lagi, dapat pahala sabar lagi. Dan banyak lagi amalan di situ. Jadi kebaikan di sini, ini tak ada niat. Dapat apa di sini? Gugur dosa, takfir
al-khataya, pengguguran dosa, atau hattul khataya. Sudah? Kalau sudah ada niat, turun musibah. Allah inginkan padanya kebaikan besar, turun musibah. Di sini dapat kebaikan besar berupa niat, tapi harus ada niat di sini. Apa itu? Alhamdulillah. Sebelum alhamdulillah apa? Apa tadi sebelum alhamdulillah, sebelum dia baca? Apa dulu? Ingat. Berfikir dia. Nah, orang yang dihadithkan. Iya kan? Dia ingat hadith. Dapat musibah dia, dapat musibah. Dia ingat ini hadith. Ya, ada hadithnya Nabi. May yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Siapapun yang Allah inginkan padanya kebaikan besar, luas, terbaik, maka Allah turunkan musibah. Berarti Allah inginkan pada saya kebaikan ini. Itu sudah ada niat. Setelah itu muncul apa? Alhamdulillah. Berarti apa sebelum alhamdulillah itu? Proses apa namanya itu? Tafakku fid din. Itu namanya tafakku fid din. Belajar agama, mendalami agama. Saat turun musibah, dia dalami agama. Dia ingat-ingat hadis tentang musibah. Ini tafakkuh fid din. Baru setelah itu muncul apa? Alhamdulillah. Muncul apa selanjutnya? Sabar. Dan seterusnya, banyak sekali di sini. Tafaqquh fid din, paham agama. Jadi perhatikan, turun musibah, langsung berpikir orang, ingat-ingat hadisnya Nabi, ingat-ingat ayat Al-Quran. Maka saat kita ingat-ingat, kita inginkan, saudara. Iya, jelas kita inginkan, kita berusaha ingat, itu keinginan. Itu sudah kebaikan tersendiri. Iya. Selain ini. Jadi dia ingat-ingat, misalnya ini hadis dia ingat, may yuridillahu bihi khairan yusib min. Selama dia ingat hadis ini, dia mantapkan, maka dia berada di sini. Tafakkur fid din. Ini kebaikan besar tersendiri. Hasil dari ingat-ingat lahir apa? Alhamdulillah. Ini kebaikan besar tersendiri. Karena bisa alhamdulillah, bisa bersabar, menahan. Itu kebaikan besar tersendiri. Dan banyak lagi di sini, kita akan pelajari nanti. Berarti keinginan yang Allah inginkan, keinginan baik yang Allah inginkan saat turunnya musibah, ada dua jenis. Ada yang belum ada niat, sudah dapat kita. Kita belum berpikir, belum ada niat di situ. Kita baru apa? Baru merasakan, Parisi, langsung gugur dosa. Baiknya itu Allah. Tapi kalau kita pikir-pikirkan lagi, tafakkur fiddin, kebaikannya lebih besar lagi. Bisa alhamdulillah, lebih besar lagi. Bisa bersabar, menahan hati, menahan mulut. Bersabar gampang, tahan saja. Jangan sembarang bilang-bilang, jangan sembarang meyakini, jangan sembarang ucap. Tahan. Jangan sembarang melangkah, melakukan. Tahan, diam. Lakukan yang baik. Itu sudah apa? Kebaikan besar lagi. Banyaknya kebaikan, khairan. Jadi may yuridillahu bihi khairan, apa itu kebaikan? Siapapun yang Allah inginkan padanya kebaikan besar, Allah turunkan musibah. Apa kebaikannya? Kebaikan itu kebaikan besar, umum, luas, terbaik. Bentuknya saat walaupun belum ada niat, kita hanya rasakan sakit, sudah dapat pengguguran dosa. Tapi terangkat derajat
berpahala, terhitung sebagai amalan, terangkat derajat. Ini. Kalau saudara niat, apa amalan saat ada niat yang bisa dimunculkan? Tafaqquh fid din, ingat-ingat ilmu agama. Ingat-ingat ilmu agama sehubungan dengan musibah. Yang paling praktis ini. Ini diantaranya paling praktis. Ingat-ingat ini. Wih, luar biasa. Berarti, wih, nak kero ya kahengkon ni kebanyakan lopon ni. Alhamdulillah. Muncul alhamdulillah. Alhamdulillah, dia bisa ucapkan alhamdulillah dapat musibah. Wih, langkah, sangat langkah. Dia bisa memuji Allah. Dia sakit ini. Dia yakin Allah yang turunkan musibah. Dia sakit, tapi mulutnya keluar alhamdulillah. Hebat ini. Makanya hadisnya apa? Ajaban li amril mu'min, sangat menakjubkan keadaan orang beriman. Dia puji Tuhannya yang dia yakini, dia yang turunkan rasa sakitnya, tapi tetap dia puji Allah. Sebab dia tahu rasa sakit yang Allah turunkan itu karena apa? Allah inginkan kebaikan besar. Minimal gugurnya dosa. Ada yang tanya, dan sering banyak yang tanya, kalau misalnya dia tidak ucapkan alhamdulillah musibah, gamusui, dapat musibah gamusui, laru-laru, tetap dapat gugur dosa? Tetap dapat. Hanya dapat dosa juga, dosa gamusu, dosa laru-laru. Tapi yang ini, selama dia rasakan sakit dan ada penderitaan, tetap ada pengguguran dosa. Baiknya itu musibah. Dan musibah ini turun, kita tidak inginkan. Tapi Allah inginkan gugur dosa kita. Makanya Allah turunkan. Walaupun kita tidak inginkan, bahkan kita tidak sukai. Bahkan yang dianjurkan adalah minta kepada Allah supaya selamat dari musibah. Itu yang dianjurkan, minta kepada Allah supaya selamat dari musibah, diberi kesehatan, diberi kekuatan, selamat dari bencana. Itu yang diminta, itu yang dianjurkan. Perbanyak baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hasanah-hasanah yang diminta dan diselamatkan dari bahaya. Itu disuruh minta. Tapi Allah inginkan kebaikan besar, walaupun kita tidak suka itu musibah. Allah turunkan dan jadi kebaikan besar. Saat turun, langsung sikap. Kita tidak minta, tapi saat turun kita punya ilmu. Ilmu yang dengannya kita tetap memuji Allah Subhanahu wa taala dan bisa bersabar. Ini dia. Kalau orang dapat musibah, wabah, kemudian dia sikapi dengan ini, tenang. Bahagia dia. Ketenangan saat dapat musibah, ketenangan saat ada penyakit, itu salah satu obat paling mujarab untuk menghilangkan penyakit. Orang tenang. Tapi kalau stres mati manne, nganu manne, tambah garing. Tambah sakit. COVID. Lihat, pasien-pasien COVID itu pengobatannya banyak-banyak ditenangkan, gimana tenang, dikasih senam, dikasih dengar musik, dianggap itu memberi ketenangan. Tapi itu ketenangan sesaat, menipu. Musik bahkan tenang sesaat, menipu. Ketenangan yang sebenarnya saat dijiwai melalui ilmu. Kita punya ilmu, yakin betul. Kalau Allah turunkan musibah, yakin betul Allah inginkan kebaikan besar. Minimal gugur dosa dan terbuka kebaikan-kebaikan besar yang lainnya. Bisa? Kalau bisa, coba ikut. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khaira yusib minhu." May yuridillahu bihi khaira yusib minhu. Akhrajahul Bukhari. Baik. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, nanti saya tanya di grup. Saya tanya hafalan tak Bapak? Admin grup itu kontrol. Yang sudah menyatur hafalan, saya sudah nilai. Nanti antum ulangi lagi. Ini daftar nama yang sudah menyatur. Ini daftar nama yang belum menyatur. Jadi aktif adminnya, lihat di situ. Lihat nih, ini sudah ini belum. Baru telepon. Nganu kau itu agak singkat. Tidak terasa ya. Hadis pertama, ajabal li ambil mukmin. Itu hadis ilmu besar menghadapi semua masalah. Hamidallah dan syukur. Hamidallah dan sabar. Kalau ini khusus musibah. Ini musibah ini. Kalau Allah turunkan musibah, sudah tenang, bahagia, yakin. Kalau Allah inginkan pada hamba kebaikan besar, maka Allah turunkan padanya musibah. Apa artinya khairan? Kebaikan besar, umum, luas, terbaik. Dan kebaikannya gugur dosa saat walaupun tanpa niat, belum ada. Tapi kalau sudah ada niat, ada sikap disertai dengan niat, maka bukan sekedar gugur dosa, dapat pahala dan terangkat derajat melalui tafaqquh fid din. Pahala ini, pahala alhamdulillah, pahala sabar, pahala beriman terhadap takdir. Al-iman bil qadar. Beriman terhadap takdir. Ini termasuk yang paling cepat muncul ini. Saat turun musibah ini termasuk yang paling cepat muncul ini. Saat turun musibah, takdir Allah muncul akhirnya. Qaddarallahu wa ma syaa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu ucapan-ucapan keimanan terhadap takdir. Jadi Allah turunkan musibah supaya semakin mantap keimanannya terhadap takdir. Sebagian manusia salah menganggap takdir Allah itu hanya ketika dapat hal-hal yang membahagiakan. Nah, itu takdir. Tapi kalau dapat musibah, bencana, bukan takdir, salah. Itu juga takdir Allah. Dan untuk orang beriman, Allah inginkan padanya kebaikan besar. Tapi untuk orang kafir, musibah, azab, bencana. Sama-sama musibahnya, sama-sama COVID. Tapi untuk orang kafir, ain rasa sama kok. Tapi untuk orang beriman, Allah inginkan padanya kebaikan besar. Beda, walaupun sama musibah. Baik, ayo semangat hafal. Semoga
semua kalau musibah yang menimpa kita, iya, musibah yang menimpa kita, yang dengannya kita akan dapat pahala dengannya, iya, satu tubuh, yang kedua harta yang terhubungkan dengan kita, yang ketiga turunan keluarga terhubungkan dengan kita. Pokoknya apapun yang membuat kita sakit, membuat kita khawatir, iya, kebakaran, biar bukan rumah, kalau rumah kita atau keluarga kita kan sakit juga. Iya, atau bukan kita, tapi khawatir kita, itu juga musibah menimpa kita. Bahkan, iya, satu duri yang kena, itu juga sudah jadikan penggugur dosa. Itu nanti akan ada uraiannya. Maha baiknya Allah, semua jenis musibah yang membuat kita sakit, Allah jadikan penggugur dosa. Tapi khusus muslim, khusus hamba Allah, khusus orang yang beriman, yang lainnya tidak. Ya, dia termasuk musibah, itu takdir. Iya, takdir itu juga musibah. Sakit, menderita, ada hal-hal, pokoknya sekecil apapun sakit, iya, itu akan jadi penggugur dosa. Jadi penggugur dosa. Sekecil apapun sakit, jadi penggugur dosa. Ada uraiannya lagi lebih jauh. Kalau kita dapat musibah sehubungan karena melakukan amalan, itu bukan sekedar musibah menggugurkan dosa, itu musibah terhitung sebagai pahala. Kita pergi ke masjid, mau apa? Mau sholat. Iya, mau sholat ya. Iya, tapi di jalan terkena duri. Ini terkena durinya karena pergi ke masjid. Maka itu bukan sekedar musibah, bukan sekedar musibah yang menggugurkan dosa, tapi itu juga sudah tercatat sebagai pahala. Sebab apa? Akibat dari pergi sholat. Paham ya? Maka itu kebaikannya berlipat. Cermat itu. Kita mengikuti dakwah yang benar, yang baik. Orang menyakiti kita, maka mengikuti dakwah dapat pahala. Orang menyakiti kita terhitung juga sebagai pahala. Sebab apa? Menyakitinya kita karena kita mengikuti kebenaran. Paham ya? Ini yang kita bahas, musibah tanpa sebab, tanpa bukan karena itu. Sekedar musibah saja turun, itu sudah terhitung seperti ini. Apalagi karena musibah itu ikut dalam amalan. Kalau diikutkan dalam amalan, maka dia diikutkan dalam pahala memperbesar amalan itu. Bisa dipahami? Iya. Baik, cegah dulu. Sekian, subhanallah, alhamdulillah.